Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismina Putrato, saya dari Prodi S1 Keperawatan semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu skripsi tingkat kepuasan perawat terhadap dekubutis berbasis aplikasi di rumah sakit. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dekubutis. Pengertian dekubutis adalah kerusakan jaringan yang disebabkan karena adanya kompresi jaringan lunak di atas tulang yang menonjol dan adanya luka tekan dari luar dalam jangka waktu yang lama. Dekubutis juga disebut dengan suatu keadaan kerusakan jaringan setempat yang disebabkan oleh eksemia pada kulit atau yang biasa disebut dengan kutis dan subkutis akibat tekanan dari luar yang berlebihan. Lupus dekubutis juga dapat terjadi akibat gaya gesek dan peregangan kulit, biasanya pada bagian tubuh dengan tonjolan tulang. Umumnya terjadi pada penderita dengan penyakit kronik yang berbaring lama. Ulkus dekubutis sering disebut dengan sebagai ischemic ulcer, pressure ulcer, pressure sore. Nah, di sini ada konsep dekubitus. 1. Definisi dekubitus. Dekubitus merupakan kerusakan kulit pada satu area dan dasar yang disebabkan oleh tulang yang menonjol sebagai akibat dari tekanan, pergeseran, desakan atau kombinasi dari beberapa hal tersebut. Dekubitus adalah kerusakan struktur anatomi dan fungsi kulit normal akibat tekanan dari luar yang berhubungan dengan penonjolan tulang dan tidak sembuh dengan urutan dan waktu yang biasa. Gangguan ini terjadi pada individu yang berada di atas kursi atau di atas tempat tidur, seringkali pada inkontenia, malnutrisi, ataupun individu yang mengalami kesulitan makan sendiri, serta mengalami gangguan tingkat kesadaran. Faktor dekubitus. Yang pertama tuh mobilitas dan aktivitas. Yang kedua, penurunan persepsi sensoris persepsi. Yang ketiga, kelembapan. Yang keempat, tenaga yang merusak. Yang kelima, pergesekan. Yang keenam, nutrisi. Yang ketujuh, usia. Kedelapan, tekanan arteriolar rendah. Yang kesembilan, stres emosional. Yang kesepuluh, merokok. Yang kesebelas, temperatur kulit. Yang di sini ada faktor risiko terjadinya dekubitus. Yang pertama itu usia. Pasien yang sudah tua memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya dekubitus karena kulit dan jaringan akan berubah seiring dengan penuaan. Yang kedua, nutrisi. Kehilangan berat badan dan malnutrisi umumnya diidentifikasikan sebagai faktor-faktor terjadinya dekubitus pada orang tua berhubungan dengan penurunan berat badan, rendahnya kadar albium, dan asupan makanan yang tidak mencukupi. Yang ketiga, tekanan arteriolar rendah. Tekanan arteriolar yang rendah mengurangi toleransi kulit terhadap tekanan sehingga mengakibatkan jaringan menjadi iskemi. Yang keempat, temperatur kulit. Peningkatan temperatur merupakan faktor yang sangat mempengaruhi risiko terjadinya dekubitus. Klasifikasi dekubitus. A. Tahap 1. Eritma tidak pucat pada kulit utuh. Lesi kulit yang diperbesar, kulit tidak berwarna, hangat atau keras juga dapat menjadi indikator. B. Tahap 2. Hilangnya sebagian ketebalan kulit meliputi epidermis atau dermis, ulkus superficial, dan secara klinis terlihat seperti abrasi lecet atau lubang yang dangkal. Tahap C. Tahap 3. Hilangnya seluruh ketebalan kulit meliputi jaringan subkutan yang rusak atau nekrotik yang mungkin akan melebar ke bawah, tetapi tidak melampaui yang dalam dengan atau tanpa merusakkan jaringan sekitarnya. Tahap keempat, hilangnya ketebalan kulit disertai dekubitus ekstensif, kerusakan jaringan atau kerusakan otot, atau struktur yang menyangga seperti tendon, kapsul sendi, dan lain-lain. Pencegahan luka dekubitus. 1. Pengkajian dekubitus dengan menggunakan skala Braden. Skala Braden adalah skala yang digunakan untuk memprediksi luka tekan pada orang dewasa dalam mengidentifikasi seseorang yang berisiko ringan, sedang dan tinggi mengalami luka tekan. 2. Perawatan kulit. Periksa semua kulit segera mungkin tiap 8 jam. Menilai titik tekanan seperti sakrum, tulang ekor, pantat, tumit, ischium, thorax trans, dan siku. Bersihkan kulit sesegera setelah terkena BAK dan BAB. Gunakan pembersih kulit yang pH seimbang untuk kulit. Gunakan pelembab kulit sehari-hari pada kulit kering.
Yang ketiga, pemberian nutrisi. Membantu individu pada waktu makan untuk meningkatkan asupan oral, menganjurkan semua individu yang berisiko luka tekan untuk mengonsumsi cairan yang cukup dan diet seimbang, memberikan suplemen gizi pada makanan. Dan yang keempat, pemberian panggalan dan pengaturan posisi atau alih badan. Pindahkan dan reposisikan semua individu yang berisiko untuk luka tekan kecuali terdapat kontraindikasi karena kondisi medis. Kesimpulan, hubungan pengetahuan perawat dengan upaya pencegahan luka dekubitus pada pasien sangatlah erat. Hubungan, sikap, dengan keterampilan upaya pencegahan luka dekubitus. Dari hasil penelitian bahwa hubungan sikap perawat dan keterampilan perawat terhadap pencegahan luka dekubitus baik sebanyak 19 orang, atau 79,5. Hubungan sikap perawat terhadap upaya pencegahan tidak baik sebanyak 5 orang, atau 20,4. Maka, ada hubungan signifikan antara sikap perawat dan keterampilan perawat terhadap upaya pencegahan luka dekubitus. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila dalam menyampaikan dalil ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian, saya hanya